Astagfirullahaladzim, jangan ngomong kayak gitu loh mbak. Lisda, saya kasih tahu ya Mbak Lisda, di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Manusia itu derajatnya sama, tapi tidak ada yang sempurna. Mbak Lisda nggak boleh ngomong kayak begitu. Terus apa kalau kayak gini namanya mas? Aku nggak kuat sebenarnya ngeliat perlakuan mereka ke aku. Detik waktu tuh. Bagaimanapun juga Allah tuh pasti punya rencana sendiri Mbak Lisda. Tadi kakak ipar Mbak Lisda sempat bilang kalau dia nggak setuju. Dari awal dia nggak setuju. Jadi dari awal emang segininya nggak akrab sama kakak ipar. Emang dari awal kakaknya sebenarnya udah nyiapin wanita untuk Mas Baruna. Cuma Mas Barunanya karena waktu itu sayang sama aku, cinta sama aku, dia ngorbanin segalanya buat aku. Jadi kakaknya nggak suka sama aku. Dan sekarang karena aku belum bisa ngasih keturunan, ibu mertua aku juga jadi semakin gak suka juga sama aku, Mbak. Aku jadi ngebatin. Aku sebenarnya gak kuat. Apa, Mbak? Mbak lihat apa sih? Ya ada suami saya ya. Gak salah lihat kan? Itu yang Mas tolong ikutin deh Mas yang di depan. Ini motor depan ini. Iya. Mas diikutin ya Mas Bas. Nah, iya itu. Serius? Iya, tuh kan Mas. Mbak, dia sama cewek lain. Ya, banyak kok bisa tahu dari mana? Yakin banget. Iya itu bener. Dan itu Tante Sylvie. Sylvie yang selama ini kita cari. Iya. Ini saya sudah mikir. Diikutin. Tolong Mas, jangan sampai lolos Mas. Ya, aku mau ngomong sama orang. Ini istrinya buat apaan? Saya tuh bener kan? Benar apaan sih? Kalian selingkuh di belakang aku. Kamu jangan langsung ngomong kayak gitu. Kamu nggak kenal Mbak ini. Seharusnya kamu di rumah bukan di sini. Ngapain bawa media kayak ini? Kamu nggak pernah ngabarin aku sekarang. Pulang kerja kamu kemana? Bisa nggak kamu diam? Banyak orang bikin malu tahu. Kamu yang bikin malu. Mas, Sabar dong Mas. apaan sih? Sama istri Dia kayak begitu. tampar aku. Mbak Lisda. Tampar! Kamu berubah sekarang. Gara-gara dia. Gara-gara dia. Bisa nggak kita selesaiin di rumah aja? Jangan di sini. Mas Kamu ada juga. hubungan apa sama Sylvie? Ngapain kamu mengerebut suami aku sih? Kamu jangan langsung dengar dulu Mas. Kamu mau tahu semuanya. Aku itu nggak selingkuh sama Mbak ini. Kamu tahu? Mbak Sylvia ini tetangga aku waktu di Bogor. Dan kamu tahu, dia ini Mbak Lisa yang kamu tuduh selingkuh itu. Dia adalah seorang dokter pendamping aku. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama dia. Jadi kamu sekarang selingkuh sama dokter. Ya Allah, Mbak Lisda, tenang Iya. dulu Mbak Lisda, tenang dulu Sedangkan deh. aku bukan apa-apa. Maaf, biar saya jelasin. Begini loh Mas ya, Baruna ini dia divonis sama dokter mengidap penyakit kanker paru-paru stadium 1. Makanya selama ini saya selalu mendampingi dia untuk tes darah sekalian uji cek fungsi paru-paru. Dan kebetulan saya ini adalah seorang dokter ahli penyakit dalam. Baruna ini sangat menyayangi Isda, makanya dia selalu menyembunyikan penyakitnya dari Isda. Ya Jadi Isda Allah. tolong jangan salah paham.
lagi sama Aku aku. nggak cerita karena aku sayang sama kamu. Aku nggak mau. Mas, Aku nggak mau kalau kamu itu tahu kalau aku sakit. Ya, aku terkena kanker paru-paru stadium 1. Mas Baruna, ya mungkin maksudnya tuh kalian kan keluarga. Kalau memang ada masalah tuh harusnya kan diomongin baik-baik. Apalagi sampai penyakit yang kayak begitu kan harusnya diomongin baik-baik. Ini kan istri Mas. Iya mas, saya tahu mas. Ya itu saya. Karena saya sayang banget sama istri saya. Saya nggak mau dia itu tahu sama saya kalau saya itu sakit. Ya, cuman bukan begitu caranya juga Mas. Mas juga nggak bisa menyalahkan istri Mas. Justru karena istri Mas ini juga sayang, peduli sama Mas. Istri Mas ini minta tolong sama kita buat mencari tahu sebenarnya Mas tuh ngapain kayak ada menghindar. Aku mau minta maaf. Aku salah paham semuanya. Ya udah. Sekarang kamu udah tahu semua. Dan sebelumnya mas, saya minta maaf ya. Udah ngerepotin kalian semua di sini. Nggak apa-apa Mas, kita emang niatnya tujuannya baik untuk membantu istri Mas aja. Bentar ya. Maafin aku udah berusaha sama tante. Maafin. Sekarang kamu tinggal sabar dan ikhlas. Saya banyakin berdoa biar untuk kesembuhan suami kamu ya. Makasih tante udah bantu suami aku. Mbak Lisda, karena Mbak Lisda kan udah ketemu sama suami Mbak dan kayaknya permasalahannya kan udah kelar. Mbak Lisda udah tahu alasannya kenapa. Jadi kalau gitu kita mohon pamit. Sekali lagi terima kasih. Makasih Mbak udah bantuin aku. Emang kita niat membantu Mbak. Ya udah, Mbak saya pamit dulu. Makasih semuanya. Makasih ya Mbak.